Pemirsa, muncul nyaris serentak di berbagai wilayah, teror pocong semakin meresahkan. Berawal dari cerita legenda, kini aksinya sampai menggunakan senjata tajam. Dari yang awalnya nyari konten digital, kini bisa dipidanakan. Warga desa Merandung Klampis, Bangkalan, Jawa Timur dibuat was-was dengan kemunculan pocong di depan rumah mereka. Tidak hanya menakuti, tapi pocong sampai membawa senjata tajam. Tak lama usai kejadian, sekelompok pemuda yang berada di balik aksi ini ditangkap. Lagi-lagi demi konten jadi alasan. Tidak hanya meminta maaf secara terbuka, mereka juga didenda secara adat. Jangan tangkap pocong. Ya, fenomena kemunculan pocong jadi-jadian, marak di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Meski dibuat sebagai tujuan hiburan konten di dunia maya, fenomena ini menuai kekhawatiran. Seperti yang terjadi di Jember, Jawa Timur, kemunculan sosok berbalut kain putih muncul di sebuah gudang yang tak jauh dari permukiman. Aksi pocong itu terekam CCTV dan memicu ketakutan warga. Saat ditelusuri polisi, ternyata perempuan pemilik CCTV itulah yang menyamar menggunakan mukena menjadi pocong jadi-jadian. Semua dilakukan demi konten di media sosial. Saya yang mempunyai CCTV tersebut dan saya juga yang jadi pocong tersebut. Saya minta maaf kepada seluruh warga Jember telah meresahkan. Ulah iseng pocong jadi-jadian demi konten juga membuat 3 pemuda harus berurusan dengan hukum. Mereka mengambil foto rumah warga secara acak lalu diedit menggunakan AI dengan tambahan gambar pocong. Dari hasil interogasi, ketiganya mengaku membuat konten hantu pocong dan menyebarluaskan ke media sosial karena mengikuti tren yang saat ini berkembang. Tak hanya untuk iseng belaka, kemunculan teror pocong juga dikaitkan dengan dugaan modus kejahatan. Namun, polisi menyebut teror kejahatan bermodus pocong ini adalah hoax. Kalau orang bilang ini murni teror, saya yakin awalnya bukan teror, tujuannya hanya prank ya, untuk mengerjai ya, untuk membuat orang terhibur ya, niatnya gitu. Karena kalau dia mau viral, tujuannya kan pasti adalah hiburan gitu ya. Akhirnya nanti ujungnya lagi di atasnya adalah monetisasi begitu. Nah, tapi kemudian kan ada yang memanfaatkan ini untuk membuat tanda kutip teror tadi ya, membuat satu daerah akhirnya menjadi malam itu jadi lebih sepi ya. Kehati-hatian dalam bersosial media sangat penting. Karena pembuat konten meresahkan semacam ini bisa dijerat dengan sanksi pidana berlapis, mulai dari pelanggaran Undang-Undang ITE hingga tindak pidana keonaran. Tim MTek Media melaporkan.